Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyekutukan Allah dalam urusannya. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah. Janganlah kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengaturan dan ilmunya dengan nafsu, keinginan, dan sifat-sifatmu. Takutilah dia dalam dirimu dan dalam orang lain. Sebagian kaum sufi rahimahullah mengatakan, setujuilah Al-Haq Azza wa Jalla pada makhluk dan jangan kamu setujui makhluk padanya. Rendahkanlah dirimu kepada orang yang tawadu dan bersikaplah tegas kepada orang yang sombong. Ilmu yang benar harus berbuah amal, bukan sekadar dihafal. Belajarlah, beramallah, dan ajarkan kepada orang lain. Ketika ilmu telah kamu amalkan, meskipun kamu diam, amalmu akan berbicara lebih banyak daripada perkataanmu. Para ulama mengatakan, barang siapa tidak berguna perilakunya, maka nasihatnya juga tidak berguna. Orang yang mengamalkan ilmunya akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala membuatku berbicara sesuai kehendaknya, sesuai dengan keadaan orang yang hadir di hadapanku. Jika tidak, maka yang ada antara kamu dan aku adalah permusuhan. Aku telah mengorbankan diriku dan hartaku untukmu, dan tidak mengharapkan apapun. Jika aku memiliki sesuatu, aku tidak akan menahanmu dari itu. Aku hanya ingin menasihatimu karena Allah subhanahu wa ta'ala demi kebaikanmu, bukan untuk keuntunganku. Setujuilah takdir, karena jika tidak, ia akan menjadi musuhmu. Berjalanlah bersama takdir sesuai pilihannya, jika tidak, ia akan menyakitimu. Berteklututlah di hadapannya agar dia mengasihimu dan menuntunmu di belakangnya. Permulaan perjalanan para hamba Allah yang syalih adalah bekerja keras. Mereka mengambil dunia secukupnya dengan mengutamakan agama. Ketika mereka tidak mampu lagi berusaha, mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dunia datang kepada mereka tanpa usaha keras, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi bagian mereka di dunia maupun di akhirat, tanpa menganiaya hamba-hambanya. Wahai gulam, setinggi apapun cita-citamu, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikannya. Jauhilah segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatimu, sehingga kamu akan mendekat kepadanya. Matilah dari dirimu sendiri dan dari makhluk, maka hijab antara kamu dan Tuhanmu akan terangkat. Bagaimana caranya? Matilah dari mengikuti nafsu, keinginan, sifat, dan kebiasaanmu. Tinggalkan ketergantungan kepada makhluk dan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Jadikan semua amalmu hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekadar untuk mendapatkan nikmatnya. Jika kamu melakukan ini, kamu telah mati dari dirimu sendiri dan hidup bersamanya. Hatimu akan menjadi tempatnya. Dia akan membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Kamu akan selalu mengingatnya, melupakan selain dia dan bergantung hanya kepadanya. Kunci surga adalah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sekarang dan besok, kamu harus fana dari dirimu dan sesuatu selain dia, sambil tetap menjaga batas-batas agama. Kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah surga bagi kaum sufi. Jika mereka jauh darinya, itulah kehancuran. Orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan apapun selain surga, dan mereka tidak takut kecuali kepada neraka. Betapa pedihnya neraka, sehingga mereka sangat takut kepadanya. Seorang mukmin akan memohon perlindungan dari neraka, apalagi seorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Alangkah indahnya keadaan seorang mukmin, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, ia tidak peduli dengan keadaannya selama Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya. Dimanapun ia berada, ia akan mendapatkan bagiannya. Kemanapun ia menghadap, ia akan melihat cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kegelapan baginya, dan seluruh isyarat darinya ditujukan kepadanya. Keyakinannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan tawakalnya. Takutlah dari menyakiti seorang mukmin, karena itu akan menjadi racun bagimu dan menjadi sebab kefakiran serta siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang bodoh yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan para walinya, janganlah kamu mencicipi racun dengan mengumpat mereka. Jika kamu berhasil melakukan ketaatan, janganlah merasa ujub, ingin dipuji, atau memamerkan amalmu. Barang siapa ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah ia beruzlah menyepi dari manusia. Karena pandangan manusia dapat merusak amal. Rasulullah SAW bersabda, beruzlahlah karena sesungguhnya beruzlah adalah ibadah dan ia merupakan perilaku orang-orang syalih sebelum kamu. Kamu harus beriman, yakin, kemudian fana dan hidup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan dirimu sendiri, bukan pula dengan makhluk lain.
Semua ini harus dilakukan sambil tetap menjaga batas-batas syariat dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW serta Al-Quran. Tidak ada kemuliaan bagi siapapun yang tidak mengikuti jalan ini. Inilah petunjuk yang terdapat dalam Al-Mushaf. Kamu harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang mencukupi segala kebutuhanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Dia menjaga hidup dan matimu serta mengawasi segala keadaanmu. Berbaktilah kepadanya, dan Dia akan membimbingmu. Allah akan menuntun hatimu untuk berdiri di hadapannya, memberi dua sayap bagi hatimu agar terbang menujunya. Wahai orang yang mengenakan pakaian zuhud lahiriah, kenakanlah pakaian zuhud di dalam hatimu terlebih dahulu. Ketika hatimu telah bersih, maka pengaruhnya akan merembet kepada nafsu, anggota badan, hingga semua keadaan hidupmu. Zuhud dimulai dari dalam hati, bukan dari penampilan luar semata. Zuhud sejati bukanlah meninggalkan dunia secara fisik semata, tetapi lebih kepada membersihkan hatimu dari ketergantungan pada dunia. Islam yang hakiki adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Serahkan dirimu kepadanya, yakin kepadanya, dan lupakanlah kekuatanmu sendiri. Harta yang ada di tanganmu, belanjakanlah untuk ketaatan kepadanya. Setiap amalmu seperti pohon, dan amal tanpa keikhlasan bagaikan pohon tanpa buah. Amal seperti ini adalah amal orang-orang munafik, kosong tanpa makna. Seluruh manusia hanyalah alat dan Allah lah yang membuat serta mengaturnya. Barang siapa menyadari hal ini, ia akan selamat dari jebakan dunia. Berdiri bersama makhluk adalah penderitaan, tetapi berdiri bersama Khalik adalah kebahagiaan sejati. Janganlah kamu puas dengan pendapatmu sendiri. Cari dan ikuti bimbingan seorang guru yang bertakwa. Celaka kamu jika kamu mengandalkan dirimu sendiri. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah dan kembalilah kepadanya dengan penuh penyesalan dan permohonan ampun. Pikirlah tentang akibat dari kelakuanmu, dan kamu akan lebih mudah meninggalkannya. Keluar dari kelalaianmu, dan kamu akan melihat cahaya serta menemukan jalan yang benar. Wahai gulam, umurmu telah mendekati 40 tahun atau lebih, tetapi kamu masih bermain-main seperti anak-anak. Takutlah dari bercampur dengan orang-orang bodoh dan bergaul dengan mereka. Temanilah orang-orang yang bertakwa, dan jauhilah pergaulan yang buruk. Jangan sia-siakan waktumu. Bergaullah dengan para sufi yang memiliki kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah mengingatnya, meskipun sedikit sholatnya, puasanya, dan bacaan Qur'annya. Namun, barang siapa mendurhakainya, sesungguhnya ia telah melupakannya, meskipun banyak sholatnya, puasanya, dan bacaannya. Seorang mukmin sejati selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar, dan selalu bergantung kepadanya dalam setiap langkah dan perbuatannya. Adapun orang munafik tidak peduli dengan semua itu. Wahai gulam, pikirkanlah keadaanmu. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada dunia tidak mungkin berkumpul dalam satu hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Tinggalkanlah dunia agar kamu mendapatkan akhirat. Berkorbanlah dengan diri dan hartamu agar kamu mendapatkan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang mukmin dengan memberikan surga untuk mereka. Sucikan hatimu dan jadikanlah ia tempat yang layak untuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hatimu terisi oleh selain Dia. Duduklah di pintunya dengan ikhlas dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang pada bentuk lahirmu semata, tetapi kepada ketakwaanmu. Dia berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridha Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Wahai anak Adam, segala sesuatu di dunia dan akhirat diciptakan untukmu. Di manakah kesyukuranmu, ketakwaanmu, dan kebaktianmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janganlah kamu melakukan perbuatan tanpa ruh. Setiap amal memiliki ruh, dan ruh amal itu adalah keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.